bisa kita lebih buat penguatan lagi untuk menulis tema yang akan kita angkat. Karena sebelum kita melakukan kegiatan praktek kan kita lebih baik membuat sebuah skenario. Tidak bisa semua itu secara langsung saja kan. Karena kalau kita tidak ada buat skenario-nya, nanti akan sulit bagi kita, akan kelabakan. Iya, iya betul. Jadi untuk sesi pertama, tidak perlu kita tayangkan lah, dak. Cukup kita ketik baiklah di laptop kita masing-masing supaya kita bisa fokus. Jadi nanti bisa kita tambahkan sendiri gitu. Nah, Agus belada yang ngetik dak. Boleh. Sesuai dengan yang udah ditulis kemarin tuh sesi pertama yang akan menjadi coachnya Agus ya. Nah, saya Sesi kedua coach apa sih kayak mana pengucapannya coach ya? Koci. Coaching-nya Ayu, kemudian di sesi kedua nanti secara bergiliran si Agus yang akan menjadi apa? Sesi keduanya Koci. lupa kemarin sesi keduanya kita Bu Gina jadi coach, saya jadi koci. Kemudian sesi 3, Yulisa sebagai coach, Bu Gina sebagai oke, koci. siap. Ya udah. Sekarang kita buat dulu daftarnya percakapannya coach dengan coachee. Nggak perlu dulu kita buat namanya. Coach dulu, coach dulu kita buat ya. Coachee, oke. Jadi kalau kita udah tahu percakapannya, nanti kita tinggal membuat namanya be lagi. Oke. Karena kan di tugas ini kita hanya 2 peran yang bermain. Iya. Yang jelas tuh pertama sekali kita assalamualaikum lah dulu dah. Ini yang seperti tadi kita pelajari itu kan kompetensinya kita harus kehadiran dulu kan, itu pertama sekali. Di Iya. saat kita udah meyakinkan diri kita sepenuhnya seutuhnya hadir untuk melakukan kegiatan coaching, baru kita bisa memulai sebuah proses coaching tersebut. Oke, jadi kalau untuk kata-katanya berarti biar saya langsung ketik ya. Boleh. Pertama sekali yang jelas kita Assalamualaikum. kan assalamualaikum, boleh kita tambahin atau sesuai dengan situasi kita. Boleh Agus, boleh kemarin kan kita udah ada juga gambaran, nanti kalau ada tambahan kita tambahin lagi ya. Oke. Ah, oke. Yang Oke, jelas apa? sesuai situasi kita besok. Apakah kita itu prosesnya sore atau malam itu nanti ya. Anggap aja lah siang atau sorenya. Assalamualaikum, Bu Lisa kan Agus dulu ya. Ya, Selamat sore atau ada sapa-sapaan yang bisa menghangatkan lah gitu. pagi lah, dak, biar lebih enak. Besok pagi hari Assalamualaikum, apa? bisa Sabtu. Ya selamat so, pagi. dah ininya konteksnya. Iya iya. Oke. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya gitu. Oke. Hmm, itu boleh dari yang udah kita buat kemarin diedit langsung juga ada apa-apa tuh Gus. Ditambahin deh. Assalamualaikum Bu Lisa, selamat pagi. Kita menggunakan bahasa yang santai, jangan terlalu baku ya. Iya, apa kabarnya hari ini? Hmm, Assalamualaikum Bu Lisa, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Gitu ya, pakai hari ini apa gimana? boleh, tidak jadi masalah. Itu kan dari si Kabarnya? hostnya ya. Ya, Boleh, dari coachnya. boleh langsung dipraktekin biar jadi kita tidak berulang-ulang kali, berulang waktu, gitu. Nah kan saat Oke. percakapan kita buat, kita langsung mempraktekkannya sehingga proses perekaman ini nanti kita lebih bagus gitu. Oke. Jadi saya sebagai coach ya. Bismillah Oke. ya. Assalamualaikum Bu Lisa, selamat pagi. Apa Assalamualaikum, jangan kayak mau ceramah. Santai. Assalamualaikum Bu Lisa, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Gitu ya. Waalaikumsalam, Pak Agus. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat, Pak. Salam. Oh, boleh lah, Dak. Ayo menanyakan kembali kabar Pak Agusnya, Dak. Sehat Pak. Ya, Dak. Eh, Boleh ah, lah.
nggak mungkin kita jadi orang yang egois gitu nah kan. Boleh. Masa si Ayu Bayang ditanyain gitu nah kan. Boleh, boleh. Jadi ada saling antara kita tuh. Jadi di Ya. saat si coach ditanyain kabar, menanyakan kembali, Waalaikumsalam, selamat pagi, alhamdulillah sehat Pak Agus. Pak Agus gimana nih kabarnya gitu. Baik. Waalaikumsalam Pak Agus, alhamdulillah sehat Pak. Pak Agus sama kabarnya. Kabar saya alhamdulillah baik Bu Lisa. Gitu ya? Mm-mm. Baik Ibu Lisa. Kabar saya alhamdulillah baik Ibu Lisa. Oh iya Ibu Lisa. Beberapa waktu yang lalu ada WA saya ya. Ada sesuatu yang ingin disampaikan ya. Oke. Iya. Iya benar. Iya Jadi betul. kagok. Jadi kagok. Jadi gagap ya. Iya benar kayak gitu. Jadi kita membuka percakapannya tuh dari informasi yang udah didapatin. Jadi sebelumnya kan si Ibu Lisa nih ada WA Pak Agus menanyakan ada waktu gak sih kita mau berbicara gitu nah kan. Oke, oke. Hmm. Ini nih sebenarnya masuk ke WA ini kan praobservasi namanya kan. Nah ya. Iya, iya, Nah, iya. mm-mm. Jadi saya Sedangkan, ulangi ya. oke. Assalamualaikum Ibu Lisa, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Agus. Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana dengan kabarnya Pak Agus? Kabar saya alhamdulillah baik Ibu Lisa. Oh iya, Bu Lisa beberapa waktu yang Terus lalu. jangan terlalu kayak baca konteks gitu lah. Secara alami lah. Iya, alami Aduh. aja keluarnya. Udah perlu nah harus kayak baca konteks nih kan. Biasa be gitu lah. Mana ya? Kayak mana Oke kita lah, oke lah. sehari-hari ngomong. Oke. Assalamualaikum Ibu Lisa, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Agus. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan kabarnya Pak Agus? Kabar saya alhamdulillah baik juga Ibu Lisa. Oh iya Bu Lisa, beberapa waktu yang lalu ada WA saya ya. Kira-kira ada sesuatu yang ingin disampaikan ya? Iya benar Pak Agus, benar sekali. Baik Bu, apa nih yang mau disampaikan? Uh, Tadi Agus ya, sesuai dengan kompetensi coach kan, si coach itu mendengarkan aktif ya. Ah, Jadi yang lebih banyak berbicara si coachnya kan. Koci, Koci Nah, betul. di sini kan yang selaku coachnya Ibu Lisa ya. Apa nih Ya, nengok ya. keluar? Itu belum kehadiran penuh tuh, udah bisa tuh. Bentar ada tamu tadi. Nah, Oke. itu Sip. udah bisa tuh kalau sempat ini seperakaman itu lah kena tuh kehadiran penuhnya udah bisa. Tadi ada tamu ke kantor. Ya, lanjut. Jadi mengalir seperti biasa gitu ya. Mm-mm. Iya nih Pak Agus, yang terjadi di sekolah saya kan setelah saya perhatikan beberapa tahun ini kok pembelajarannya seperti tidak ada perubahan. Penyampaian materinya itu menggunakan metode konvensional, di mana yang saya lihat tuh ceramah, lagi-lagi ceramah, dan menggunakan media yang ada, hanya buku yang ada saja Pak Agus, yang saya perhatikan di sekolah saya. Padahal kan kalau kita lihat perkembangan zaman saat ini semakin canggih, teknologi, pembelajaran itu juga semakin berkembang dengan pesat. Tapi untuk guru-guru di sekolah saya Pak Agus, sepertinya tidak ada perubahan Pak Agus, hanya menggunakan metode konvensional saja. Yang saya lihat itu pembelajarannya seperti kurang bervariatif Pak Agus. Oh, begitu ya, Bu. Jadi menyimak ya, nih si coachnya harus menyimak nih. Betul. Menyimak lah. Hmm. Begitu ya, Bu.
Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Lisa dapatkan? Nah, ini namanya si Kos tuh menggali apa tadi? Tirta tuh apa namanya itu katanya? Identifikasi masalah. Ah ya, benar. Mengidentifikasi masalah kan? Tirta, identifikasi masalah. Tujuannya kan sudah tadi tuh. Nanyain tujuan itu kita ngapain sih di sini nih percakapan kita tuh gitu nah kan. Ya. Enggak, ini nih tujuannya sekarang nih yang kita sebut nih tujuannya itu apa? Oh, ini tujuannya. Oke. Jadi Pak Agus tadi nanya kayak gitu ya. Ya. Oh begitu ya Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini, ya Apa kan? yang ya. Nah, ini tujuan nih. Nah, Bu Lisa lagi Mm-mm. kira-kira apa tuh? Iya Pak Agus, saya tuh kepinginnya Pak Agus ada perubahan di sekolah saya Pak Agus, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Itu yang saya harapkan dari percakapan kita. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi, perubahan seperti apa kira-kira yang ingin Ibu dapatkan? Iya Pak Agus, yang saya inginkan itu perubahan seperti misalnya dalam penyampaian metode pembelajaran, model ataupun media pembelajaran yang lebih bervariatif lah. Misalnya saja kan guru-guru tuh bisa dia menggunakan aplikasi-aplikasi yang saat ini ada gitu. Selamat datang Bapak, Bapak Salam. Kita kehadiran Bapak Salam, jadi kehadiran penuh kita terpecahkan. Selamat datang, Pak Salam. Ya Pak Salam, sambil menyimak Pak Salam nanti mohon untuk evaluasinya ya Pak Salam, perbaikan dari yang mau kami buat di kegiatan coaching Pak Salam. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, lanjut. Jadi tadi setelah dari mana tadi? Coba diulang. Dari Oh, begitu ya, Bu. Jadi, perubahan seperti apa yang ingin Ibu dapatkan? Iya Pak Agus, saya itu inginnya adanya perubahan dalam hal penyampaian metode pembelajaran ataupun model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif lah. Seperti saat ini kan udah ada tuh aplikasi-aplikasi pembelajaran yang udah membuming yang kita tentunya udah tahu loh. Ada Quizizz yang sedang marak-maraknya, dari kalangan tingkat bawah pun sudah guru-gurunya sebagian besar sudah mengaplikasikan Quizizz ya Pak Agus dalam pembelajaran. Nah, kemudian kalaupun itu tidak bisa terlaksana, setidaknya Pak Agus ada perubahan sekedar dari media pembelajaran. Jadi guru itu tidak hanya menggunakan buku saja, namun bisa saja menggunakan teknologi, memanfaatkan yang ada, InFocus, dengan menayangkan yang namanya slide ataupun presentasi PowerPoint. Itu kan juga bisa dibuat dengan Canva saat ini, yang mudah itu Pak Agus kita akses. Kemudian lebih baiknya itu Pak Agus, supaya guru-guru itu tidak hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media yang disajikan di saat pembelajaran. Nah, yang jadi bisa kita lihat pembelajaran itu lebih bervariatif. Begitu Pak Agus perubahan yang saya inginkan. Baik, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode, model, atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya, Bu. Dan itu berada di level 10, Ibu. Nah, kira-kira sekolah Ibu Lisa sekarang ini berada di level berapa? Nah, Agus, pertanyaan ini nih sama dengan mengidentifikasi. Ya, betul. Oke? Betul. Nah, jadi kan Pak Agus itu kan harus identifikasi dulu yang dari permasalahan tuh apa sih di mana. Nah, ini pertanyaan identifikasi kita. Jadi rasanya untuk alur tirta kita diidentifikasi masuk lah ada percakapan ini. Sudah masuk ya, betul. Oke, jadi setelah ditanya si tadi jadi si coachnya menjawab, sepertinya Pak Agus masih berada di level 5 karena sekolah saya itu masih skala besarnya itu guru-guru senior Pak Agus. Sehingga
mencapai level yang lebih tinggi itu bisa dibilang agak sulit Pak Agus. Apa Ibu Lisa dia? Iya, itu tadi yang saya sampaikan Pak Agus, yang sesuai dengan pertanyaan Pak Agus berada di level berapa? Menurut saya itu Oke. ada di level 5 Pak Agus, Oh karena iya. di sekolah saya itu banyak guru-guru senior gitu. Untuk Baik. menaikkannya ke level itu merupakan sebuah tantangan. Oke. Jadi di level 5 ya. Nah, Heeh. kira-kira nih Bu Lisa, bisa apa tidak ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, kemudian model-model pembelajaran yang bervariatif lagi di sekolah. Nah, kira-kira ini bisa nggak ditingkatkan? Kira-kira ke level berapa ini Bu Lisa? Iya Pak Agus, kalau saya perhatikan, melihat dari keadaan sekolah saya, dari level 5 Hmm. itu setidaknya bisa naik ke level 7 Pak Agus, untuk perubahan Hmm. peningkatan level. Hmm. Nah, baik Bu Lisa. Selamat Usaha apa yang datang Ibu akan Rini, adik PP. Usaha apa yang akan Ibu lakukan nih Bu Lisa untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Oke, dari tadi kan levelnya udah naik nih ya Pak Agus ya, yang saya Betul, betul. harapkan itu dari level 5 ke level 7. Betul, betul, Terkait betul. tentang usaha yang akan dapat dilakukan untuk menaikkan level itu, Mm-mm. sebenarnya saya di sini juga masih memikirkan Pak Agus, Oh gitu apa ya sih Bu gitu, ya. nah heeh. Iya, iya, iya. Namun terkait itu semua, saya juga memiliki rencana ataupun tindakan yang dapat saya perbuat. Oh, luar biasa itu Bu. Apa Iya, itu Bu? bisa saja ya Pak Agus, ini kan kita lagi sharing ya Pak Agus. Mungkin Mm-mm. pendampingan individu gitu ataupun face to face, Mm-mm. ataupun juga bisa ke skala yang lebih tinggi seperti mengadakan sebuah workshop gitu Pak Agus. Itu yang terpikirkan oleh saya Pak Agus tentang usaha yang dapat saya lakukan agar levelnya bisa naik. Baik, luar biasa sekali Bu Lisa ya. Nah, selain itu, apakah ada strategi yang mungkin Bu Lisa bisa terapkan? Bisakah dan teman-teman Bu Lisa itu merasa nyaman dengan penyampaian yang akan disampaikan oleh kegiatan yang sudah direncanakan oleh Ibu Lisa? Iya Pak Agus, sesuai dengan yang udah tadi saya rencanakan, ada pendampingan individu. Mungkin kalau bukan dengan pendampingan individu, saya nanti akan coba konsultasikan kembali dengan kepala sekolah ataupun yang keluar siapa? Baik. Oh, eee, kepala sekolah ataupun nanti wakil kurikulum yang ada di sekolah saya Pak Agus. Jadi nanti saya minta membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop di mana tujuannya itu untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif. Itu Pak Agus. Baik, Bu Lisa, ini sudah merencanakan tentang pendampingan individu dan pelatihan workshop ya. Nah, dari Mhm. keduanya ini, Bu Lisa, untuk saat ini lebih nyaman atau bisa cepat terrealisasinya itu yang mana? Kalau dari kedua rencana itu Pak, sepertinya yang lebih mudah untuk terrealisasi adalah kegiatan pendampingan individu ya Pak ya. Karena Mm-mm. kalau untuk pelatihan ataupun workshop itu butuh persiapan yang matang, kemudian ada perencanaan, waktu yang tidak sebentar, dan juga tentunya terkait dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan Pak. Jadi kemudian itu selain itu Pak, untuk kegiatan workshop kita pun juga harus menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi saat ini saya rasa Pak lebih nyaman yang dilakukan kepada guru itu adalah pendampingan individu Bapak. Oke, Bu Lisa, luar biasa. Nah, pendampingan individu ya. Hmm. Eh, Kemudian kegiatan pendampingan individu ini kan kira-kira Ibu memerlukan support atau memerlukan bantuan. Nah, siapa dan bagaimana kira-kira support dan bantuan yang diperlukan untuk Bu Lisa ini?
Iya Pak Agus, untuk Mm-mm. kegiatan pendampingan individu ini, saya mungkin bisa meminta bantuan teman guru di sekolah yang Mm-mm. memang ahlinya di bidang IT, Pak Agus. Mm-mm. Untuk nanti mendampingi dalam pendampingan individu ke rekan-rekan saya itu dalam penggunaan pembelajaran yang bervariatif. Jadi saya memanfaatkan rekan sejawat yang ahli IT. Baik, Bu Lisa. Seperti Bu Lisa ingin melakukan pendampingan individu ini dengan cara berkolaborasi dengan Ya, rekan kerjanya ya. benar. Iya Pak. Nah, kapan Ibu mau merealisasikan pendampingannya kira-kira? Kalau kapannya itu Pak, mungkin secepatnya ya Pak ya. Apa tuh istilahnya Pak? Kalau kita tidak tahu tuh apa namanya tuh istilahnya? Insya Allah mungkin ya. Bukan itu. Oh, jadi apa tuh? Ais yang sering kita jawab kemarin tuh nah, apa namanya ya? Apa tuh Bu Lisa? Fleksibel. Susah nih. Apa tuh? Fleksibel. Fleksibel. Oh iya iya iya. Oh, maksudnya tuh Oke. waktu itu disesuaikan gitu. Nah, Oke, fleksibel. Iya iya. tolong dicatat Pak Agus kata-kata fleksibel tuh sedikit. Insya Allah secepatnya Pak. Iya. Mungkin minggu depan. Untuk waktunya Pak fleksibel saja, namun insya Allah secepatnya. Oh, untuk Mungkin waktunya. Bentar. hmm, Untuk waktunya. nggak bisa lah kita nak menentukan secara langsung kan, jadi fleksibel bahasanya tuh. Untuk waktunya fleksibel aja Pak. Insya Allah secepatnya. Nah, mungkin minggu depan Pak bisa saya realisasikan. Insya Hmm. Allah saya akan melakukannya. Kita akan mencoba berkoordinasi terlebih dahulu dengan atasan dan juga dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk dalam kegiatan pendampingan individu ini, Pak. Baik. Bagaimana Bu Lisa dari percakapan kita hari ini? Apa yang ingin Ibu Lisa dapatkan? Bukan apa ya? Kok apa yang ingin sih? Jadi, baik, Bagaimana Bu Lisa apa yang baik. ingin, bukan seperti itu maksudnya tuh dari percakapan kita tadi kan sudah, dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu Lisa dapatkan itu apakah sudah ada kayak masih ngomongnya gitu Saat nah. ini saya mendapatkan gambarannya, Pak. Jadi maksudnya itu dari percakapan atas tadi, dah. Oke siap. Misalnya Bu Lisa itu dapat gambarannya cara untuk merubah sekolah itu, gitu mungkin tuh. Sengaja Gus biar terbuka pikiran kau tuh. Eh, baik Bu Lisa, bagaimana Bu Lisa dari percakapan kita hari ini? Apa yang ingin Ibu Lisa dapatkan? Iya Pak Agus, saya dari percakapan kita ini saya mendapatkan gambarannya Pak. Bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan pendampingan individu. Dibantu juga kolaborasi dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang IT dalam pemanfaatan IT untuk media pembelajaran. Begitu Pak Agus. Wah, luar biasa sekali. Alhamdulillah, Bu Lisa. Sudah ada gambarannya nih. Untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah. Semoga apa yang menjadi rencana Bu Lisa ini bisa terrealisasi dengan baik. Kok macam itu sih? Salah gak sih? Dan saya tambahkan tadi. Iya Pak, Alhamdulillah. Tinggal jawab susah nih. Ya, salah. Bukan macam itu. Cara ngomongnya sikot itu salah. Alhamdulillah sudah ada gambarannya nih ya Bu Lisa gitu nah. Alhamdulillah sudah ada gambarannya nih ya Bu Lisa untuk bagaimana menciptakan mana nih? Alhamdulillah. Tadi tuh bagaimana seolah-olah kayak bertanya. Iya betul. Alhamdulillah sudah ada gambarannya ya Bu Lisa. Nggak usah pakai ini sambil ngedit yuk. Bagaimana kayak bertanya lagi. Sudah ada gambarannya ya Bu Lisa untuk menciptakan. Nggak usah pakai bagaimana ya dak? Tidak apa-apa lah. Bagaimana untuk istilah itu udah tahu dari
kayak gitu. Nah, intonasinya beda jadi Alhamdulillah perbaiki. sudah ada gambarannya ya Bu Lisa untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif di Boleh lah. sekolah Ibu Lisa. Atur-atur lah di coach. Nah, oke saya ulangi. Alhamdulillah Ibu Lisa sudah ada gambarannya ya untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu Lisa. Iya Pak Agus, alhamdulillah Pak Agus, percakapan kita hari ini saya mendapatkan tujuannya Pak Agus. Baik, saya tunggu nanti kabar-kabarnya ya Bu Lisa setelah melakukan monitoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Lisa yang luar biasa. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya aja ya Bu Lisa. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Oke, mungkin segitu saja Ibu Lisa yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan formal nih Agus. Biasa bae lah, udah ada enak lah, udah ada seru lah. Sedangkan kita nih bukannya lewat kegiatan seminar, itu kayak kegiatan seminar bae jadinya. Gimana? Baik, saya tunggu nanti kabarnya ya Bu Lisa. Coba udah usah kayak teks, ngomong biasa deh. Ulang dari Baik. alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah sudah ada gambarannya ya Bu Lisa untuk menciptakan adanya perubahan-perubahan di sekolah, baik itu perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, semoga bisa terrealisasi dengan panjang nih Anda boleh kok. Itulah makanya. Alhamdulillah sudah ada gambarannya ya Bu Lisa untuk ya, menciptakan. Pak, alhamdulillah Pak. Coba ulangi lagi. Alhamdulillah sudah ada gambarannya ya Bu Lisa. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Baik, nah ini terputus jadinya nih. Gambaran apa? Nah, tadi tuh, ayo udah usah jawab dulu, dengarkan dulu. Alhamdulillah sudah ada gambarannya ya Bu Lisa untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu Lisa. Ya Pak, alhamdulillah Pak, saya senang sekali Pak. Baik, saya tunggu nih kabar-kabarnya Bu Lisa setelah melakukan monitoring untuk mendengar. Monitoring atau mentoring? Mentoring. sorry. Saya tunggu nanti kabar-kabarnya ya Bu Lisa setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Lisa. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya aja ya Bu. Semoga. Iya Pak. Jangan langsung panjang nih ya. Oh yaudah. Kita ada ini ya, ada tim komunikasi ya. Iya, ada feedbacknya langsung, jangan langsung panjang ya. Oke. Tunggu bentar, saya ulangi. Baik Bu Lisa, saya tunggu nanti kabar-kabarnya ya Bu Lisa setelah melakukan monitoring. Mentoring. Saya tunggu nanti kabarnya ya Bu Lisa setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Lisa. Ya stop dulu. Ya Pak, nanti setelah saya melakukan kegiatan pendampingan individu, saya akan bercerita kembali dengan Pak Agus. Baik, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya aja ya Bu. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak untuk kesempatannya. Sama-sama, yuk saya ngangkat telepon bentar yuk. Halo ya Pak. Bagaimana Ibu Ina? Yang sudah positif Farah Pak. Farah insya Allah siap. Cuman besok itu kan Pak Edi upacara HGN juga tuh di kecamatan. Tapi dia belum respon, mungkin belum kita kembali ke main room. Ya. Oh gitu.
Iya. Nanti kayak kemarin lagi dah. Aduh, ketawa sih. Di faktual lagi nanti. Iya, iya, saya telepon, saya WA lagi, Pak. Data. Iya. Saya kok jadi Gina, saya kok jadi Lisa. Berapa? Hah? Serius, Pak? Waduh, saya pengen ikut. Saya ini, Pak, ada kegiatan CGP nih, Pak. Guru penggerak. Enggak, upacara beda lagi. Kalau upacara bisa saya tinggalkan, kalau CGP ini enggak enak pula. Oke, Pak. Nah, secepatnya saya kabari, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Salam. Yuk. Hah? Iya. Itu ada pengumuman tuh dari Bapak di bergabung kembali ke main room pukul Berapa? 16.45. Sekarang baru 16 nih, yuk. 16.06. Nah, kaget ya, sudah sesi satunya Ayu dengan si Agus, baru kaget sesi duonya tuh Ayo sama Gina. giliran si Ginanya yang jadi coach dah. Ya, saya jadi coaching. Jadi coach. Nah, Sesi sudah 3. tuh 3 Ayu jadi coach. Latihan yang Ayu jadi coach, Agus jadi Gina ya. Oke, siap. Jadi Gina ya, jadi Gina nih bukan jadi Agus nih. Mau jadi Gina ya. Bentar, iyalah, saya buka karena dulu. tadi kan ya udah Ayu dulu jadi apa ya? Ayu jadi Gina dulu, Agus jadi coach ya. Oh alah, bentar ya. Yo, ayo jadi Gina yuk. Jadi Gina nih. Sama kayak tadi lah ya. Iya. Assalamualaikum Pak Agus, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu Lisa. Gina! Astaga. Baik. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu Gina. Alhamdulillah, kabar saya sehat Ibu. Tanyalah kabar Ibu Ginanya gimana, masa lupa iya. sih? Uh, Itu nampaknya kehadirannya tidak penuh tuh. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu Gina. Alhamdulillah saya sehat Ibu. Ibu apa kabarnya juga? Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah saya baik Pak Agus. Oh ya Pak Agus, beberapa waktu lalu Pak Agus kan ada menghubungi saya tuh lewat WA. Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Iya Bu, benar sekali Ibu. Ada yang ingin saya sampaikan. Baik Pak, apa nih yang mau disampaikan? Jadi begini ya Bu, saya memperhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya Bu dalam pembelajaran di sekolah saya. Dalam penyampaian materi pembelajaran masih banyak yang menggunakan metode konvensional. Kemudian hanya ceramah lagi Bu. Padahal perkembangan zaman kan sekarang sudah canggih Bu. Banyak kegiatan pembelajaran yang bisa memanfaatkan dengan teknologi. Apalagi sekarang teknologi itu semakin berkembang. Nah, tapi guru-guru di sekolah saya Bu tidak mau terjadi perubahan seperti itu. Hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif, Bu. Oh, jadi begitu.
Pak Agus ke sekolahnya itu tidak ada perubahan ya Pak Agus ya. Jadi untuk Iya, Bu. percakapan kita hari ini, apa yang ingin Pak Agus ingin dapatkan? Baik, Bu. Saya ingin mendapatkan adanya perubahan-perubahan metode pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran di sekolah saya, Bu. Nah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, Bu. Iya, baik Pak Agus. Jadi perubahannya itu seperti yang bagaimana? Coba Pak Agus ceritakan kembali. Yang bagaimana yang ingin Pak Agus harapkan? Oke, Bu. Nah, saya ingin adanya perubahan misalnya Ibu dalam hal penyampaian metode, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, Bu. Misalnya nih, Bu, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran yang interaktif. Sekarang kan Bu lagi tren-trennya tuh Bu, guru-guru yang kreatif itu menggunakan aplikasi Quizizz. Kemudian sekarang juga marak guru-guru itu membuat slide presentasi yang interaktif tuh Bu, misalnya dengan memanfaatkan aplikasi Canva. Nah, itu sudah lebih baik daripada hanya menggunakan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun tuh Bu. Ya, Supaya lebih bervariatif saja seperti itu Bu kira-kira Bu. iya Pak Agus. Dari yang Pak Agus sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode, media, model, itu sudah bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Pak ya. Kalau untuk level bisa berada di level 10. Nah, Ya, kira-kira Bu. saat ini sekolah Pak Agus itu berada di level berapa? Sepertinya Bu masih ada di level 5. Ini karena di sekolah itu lebih banyak guru senior Bu, tempat saya itu sehingga untuk mencapai level yang tinggi itu agak sulit. Mungkin ya kira-kira saat ini masih di level 5 Bu. Oke, dari level 5 itu kalau menurut pandangan Pak Agus apakah masih bisa ditingkatkan di sekolah Pak Agus itu? Mungkin bisa ditingkatkan ya sampai level 7 gitu Bu. Karena guru-gurunya kebanyakan senior. Jadi dari level 5 ke level 7 aja masih mungkin dilakukan untuk perubahannya, Bu. Iya, untuk pembelajaran yang bervariatif ya Pak Agus ya, khususnya Iya, ya. Bu. Betul, Bu. Jadi dari level 5 itu akan ditingkatkan ke level 7. Betul, Bu. Nah, untuk itu dari level 5 ke level 7, usaha apa sih yang bisa Pak Agus lakukan agar terjadinya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Pak Agus? Sebenarnya saya masih memikirkan sih, Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi Mhm. mungkin bisa semacam kegiatan pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, Bu. Tapi bergantian seperti itu, Bu, ataupun melalui workshop, Bu. Oke, Pak Agus. Nah, Pak Agus kan udah memikirkan sebuah rencana tuh pendampingan individu ataupun workshop. Selain itu, apakah ada strategi yang mungkin Pak Agus terapkan? Bisa bisa atau tidak dari strategi itu kawan-kawan Pak Agus itu merasa nyaman terhadap apa yang Pak Agus akan sampaikan? Mungkin kalau bukan dengan pendampingan individu, Bu, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah dulu, Bu, atau dengan wakil kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru tuh, Bu. Nah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif. Seperti itu, Bu. Ya, Pak Agus berarti sudah merencanakan ya tentang pendampingan individu ataupun pelatihan-pelatihan workshop. Dari kedua rencana yang telah Pak Agus pikirkan ini, kira-kira rencana mana Pak Agus yang bisa Pak Agus nih ya? Mm-mm. Tidak sih Gus? Iya, betul lagi. Oke oke. Eh,
kira-kira rencana mana Pak Agus yang bisa terlebih dahulu direalisasi untuk yang lebih cepat Pak Agus yang dapat dilaksanakan? Baik Bu, sepertinya yang pendampingan individu mungkin ya Bu ya, karena untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang Bu. Kemudian Ya, waktu yang tidak sebentar dan biaya juga Bu. Harus mencari narasumber yang berkompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah pendampingan individu kira-kira Bu. oke. Berarti pendampingan individu yang akan Pak Agus lakukan. Untuk kegiatan ini apakah Pak Agus juga memerlukan bantuan ataupun support dari pihak lain? Bagaimana kira-kira ini Pak Agus? Pastinya Bu, saya nanti meminta bantuan dari teman guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau mungkin yang ahli dalam menggunakan media pembelajaran yang sudah bervariatif, Bu. Oke. Di sekolah Pak Agus yang akan menjadi target kegiatan pendampingan individu ini ada berapa guru Pak Agus? Untuk target yang saya rencanakan sekitar 5 guru, Bu. Jadi jika dari 5 guru itu sudah bisa melakukan perubahan yang pembelajaran bervariatif, levelnya itu akan naik ya Pak Agus menjadi level 7. Insya Allah dengan rencana yang mungkin nanti, yuk ini mana teksnya nih? Asik. Lah, ini kan pada Ayu lagi. Terus Ayu, Allah, Ayu. saya bingung jawabnya. Mana nih, nggak ada dalam skenario. Yang nama coach kan dia harus bisa menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu nah. Itu tidak masuk skrip, bingung nanti pemain. Ya ya tidak apa-apa lah bingung. Setidaknya kan mengasah juga jadinya. Ulang-ulang sesuai skrip dulu. Ayo nih lah tingkat tinggi nih, bingung saya jadinya mana nih, nggak ada kata-katanya nih. Gus, kalau ada pilihan yang sulit tuh kenapa kita harus milih pilihan yang mudah? Iya. lanjut dari mana Oke. tadi? IT Support, tadi support. saya itu. Support dulu. Support. Oke. Oke Pak Agus. Dari kegiatan pendampingan individu yang akan direncanakan, apakah kegiatan ini memerlukan support atau bantuan dari pihak lain? Bagaimana ini prosesnya Pak Agus? Tolong ceritakan. Baik Bu Nama Gina. Najwa Shihab kau nih. Najwa Shihab tuh kan macam tuh nanyo. Baik Ibu Gina, nanti saya kemungkinan meminta bantuan dari teman guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif, Ibu. Oke, konteksnya ini kolaborasi ya Pak Agus ya? Betul, Bu. Nanti Pak Agus akan berkolaborasi dengan rekan yang memang ahlinya untuk membantu Pak Agus dalam kegiatan pendampingan individu kepada rekan Pak Agus yang ada di sekolah. Betul, Bu. Betul, Bu. Iya. Siapa Pak Agus rekannya itu? Ini nggak ada dalam skrip ya, Bu ya. Saya bingung. Lah, harus dipastikan dulu. Apakah rekannya itu ada Pak Agus di sekolah Pak Agus? Ada, Bu. Kebetulan rekan saya baru lulus P3K, Bu. Sudah hadir. Dia mempunyai keahlian di bidang IT dan sangat kreatif dalam melaksanakan pembelajaran, Ibu. Oke, berarti itu nanti tugasnya Pak Agus ya, bagaimana bisa berkolaborasi dengan rekannya itu untuk melakukan kegiatan pendampingan yang akan Pak Agus rencanakan. Betul Ibu, betul. Iya, bagus sekali. Oke Pak Agus, kita lanjut. Ini masih ada pertanyaannya nih. Untuk kegiatan pendampingan individu ini, kapan ya bisa Pak Agus realisasi? Insya Allah, sorry. Pelaksanaannya sih fleksibel aja Bu, tapi insya Allah secepatnya. Mungkin bisa jadi minggu depan. Insya Allah saya akan melakukan
Insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu dengan rekan di sekolah saya, Bu, dan mencoba untuk melakukan kegiatan pendampingan tersebut. Iya. Lebih tepatnya nanti Pak Agus membuat sebuah rencana ya untuk Betul, Bu, kegiatan betul, Bu. ini. Jadi dia lebih terstruktur siapa dulu yang akan Pak Agus lakukan pendampingan itu. Betul, Bu. Baiklah Pak Agus, percakapan kita ini udah panjang ya ternyata Pak Agus. Iya, Bu. Kira-kira nih Tidak terasa. uh, dari percakapan kita ini apa yang Pak Agus dapatkan? Baik, Bu, terima kasih. Saya mendapatkan gambarannya, Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, Bu. Dengan cara kegiatan pendampingan individu, dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Mudah-mudahan, Ibu, level peningkatan kompetensi guru di sekolah saya akan menaik sesuai dengan target yang saya harapkan tadi, Bu. Iya, benar sekali Pak Agus. Pak Agus nanti juga akan berkolaborasi. Jadi peran Pak Agus sebagai guru penggerak itu dapat terlaksana ya Pak Agus ya. Alhamdulillah, betul sekali. Bukankah sekarang Pak Agus kan lagi pendidikan guru penggerak kan? Iya, Bu, sekarang saya lagi pendidikan guru penggerak nih, Bu. Doakan, Bu, ya supaya bisa lancar. Ya, supaya Pak Agus nanti bukan Terus, hanya sekedar sebatas mendapatkan sertifikat ya Pak Agus, namun bagaimana implementasi peran dan nilai guru penggerak itu dapat Pak Agus lakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan ke depannya untuk pendidikan kita Pak Agus. baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas arahan dan motivasinya. Iya, bagus sekali Pak Agus. Alhamdulillah ya Pak Agus ya. Kita udah mendapatkan gambaran dari apa yang ingin kita ceritakan hari ini. Bagaimana menciptakan perubahan di sekolah itu melalui pembelajaran yang lebih bervariatif. Iya, Bu, alhamdulillah saya bisa berbagi cerita dengan Ibu Gina, luar biasa sekali. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Iya, Pak Agus. Saya tunggu ya Pak Agus. Nanti Pak Agus setelah melaksanakan kegiatan pendampingan individu ataupun mentoring ini, saya akan mendengar lagi loh cerita-cerita menarik dari Pak Agus. Bagaimana kelanjutannya? Baik, Ibu. Ya, lain kali kita sambung lagi ya Pak Agus cerita kita hari ini. Kalau ada yang ingin disampaikan kembali ataupun diceritakan, langsung saja hubungin saya Pak Agus, tidak usah takut. Suami saya orangnya baik ke Pak Agus. Iya, Ibu. Dia cemburuan kok, dia ngerti kok. Tapi Ibu kan pengantin baru. Iya ya, iya ya, Ibu Gilang pengantin baru ya. Ibu Gilang pengantin baru, benar sekali. Enggak lah Pak Agus, alhamdulillah suami saya juga profesional kok sebagai seorang suami. Baik, Ibu. Yang penting Pak Agus itu jangan pakai yang ataupun pakai soy. Aduh, ya udah makasih ya Pak Agus ya. Pokoknya lain kali kita akan mencoba mengobrol lagi dengan tema-tema yang lebih menarik ya Pak Agus tentunya. Baik, Ibu. Terima kasih juga, Ibu. Oke, kita cukupi dulu ya Pak Agus perbincangan kita hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf Pak Agus. Dan juga terima kasih atas segala kesempatan dan juga pengetahuan tentunya juga berguna bagi saya Pak Agus di sini. Assalamualaikum, sampai jumpa kembali dan salam bahagia. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia, Ibu. Sehat selalu, Ibu, ya. Ya, tapi kita balik kayak motor. Oh, kayak gitu ya. Itu tadi Ayu jadi apa? Coach. Ya udahlah, jadi Ayu udah latihan 2 kali nih. Tapi pada sesi besok tuh Ayu akan berhadapan dengan Gina ya. Saya tuh gini yuk, apa ya? Memang masih terpaku pada teks, dak. Jadi untuk improvisasi itu belum begitu lancar. Kalau saya keluar dari skrip, Ya. masih bingung gitu kan. Cuman ya mudah-mudahan kedepannya kan bisa apa
Enggak, sebenarnya intinya mudah saja loh. Yang penting kita tuh mengetahui tujuan dari percakapan kita. Kalau kita udah menentukan tujuan percakapan kita nih apa, semua itu akan mengalir dengan sendirinya. Nggak perlu kita tengok teks pun bisa sebenarnya. Berarti yuk yang pendampingan individu yang dilakukan oleh Pak PP itu ini lebih ke ini ya, Dak? Hmm, Kadang nanya tentang keseharian kita segala macam. iya. Nah, jadi kan yang nak kita lakukan tuh pendampingan individu. Karena kalau kita nak melakukan workshop ya, atau yang kita rencanakan itu kan banyak kegiatannya. Tapi kalau pendampingan individu kan dia udah butuh biaya, dia udah butuh apa gitu nah kan. Betul, betul. Gitu. Jadi yang kita butuhkan tuh cuma sekedar kolaborasi dari kawan gitu. Nah, untuk Yeah. kaget membantu kita menjelaskan bagaimana pemanfaatan teknologi, itulah intinya dari kegiatan. Berarti tema kita tuh apa tuh yuk? Kita kan belum ada Tema tema. kita adalah SD2. perubahan apa? Pembelajaran bervariatif, yang lebih bervariatif. Pembelajaran tema. Perubahan namanya. Bagus lah percakapan kita nih kan baik kok, bagus. Kita tuh membahas masalah yang ada di sekolah tuh, guru tuh dia tuh tengok kok dapat perubahan yang guru-guru tuh pada umumnya yang metode-metode ceramah deh begitu nah kan. Bagus kan pilihan tema kita nih. Rasanya kalau untuk Tirta lah masuk lah dah. Masuk tuh. Pas ya. Mulai dari tujuannya ada, identifikasinya ada, rencana aksinya ada, terus tanggung jawabnya itu ada. Tema, model, dan metode pembelajaran yang bervariatif ya. Sing lah apa. Kuatur lah ya. Nah sekarang nih Ayu yang Ayu pikirkan tugas, unggah tugas. Karena kan besok kita praktek kan, praktek untuk dinilai secara langsung biar ditengok kekurangan kita tuh apa, nanti diunggah tugas itulah nanti kita akan mengkat-kat mana yang perlu kita perbaiki, mana yang perlu kita tambahkan. Itulah kalau kita pakai rekaman Bapak, ya. Iya kalau betul galau. Nah itu tapi kalau yang apa tuh, yang seperti Bapak kasih opsi yang ketiga, Diferensiasinya ada. nah kita bisa secara live kan langsung, dan kita bisa apa ya, kayak tadi kalau salah kan kita bisa ini ulang gitu kan. Ulang yang apa bisa kita potong lagi gitu kan. Iya, seperti Tinggal itu. tergantung Ibu Gina lagi nih. Karena lokasinya tuh Ibu Gina yang jauh, kalau kita dekat. Iya kan? Kalau pelaksanaannya kapan tuh yuk? Kita cek dulu di LMS kapan tuh unggah tugas ya. Kita cek dulu lah unggah tugasnya tuh hari apa. Ntar, Ibu buka dulu LMS-nya. Untuk kegiatan sekarang ini kan Rukol 1 ya. Rukol 2 Senin. Unggah tugas Senin? Nggak, Rukol 2-nya Senin. Oh, Rukol Rukol 2-nya. Jadi kita pun juga nak melakukan praktek juga belum bisa, karena kita kan butuh masukan juga lagi nanti dari Pak Pasil, apa yang nak kita tambahin, apa yang nak kita kurangin gitu kan. Jadi kita bisa buat tugasnya tuh sesudah kita Rukol 2. Nah, iya, unggah tugasnya hari Kamis. Oh iyalah, rentan waktu itu, Be. Itu apa tuh? Itu dudetnya, tapi usahakan sebelum dudet udah kumpul. Ayo udah suka kalau dekat dudet. Ini Selasa lah. Selasa lah. Bu Gina ini kan di mana tinggalnya? Gina di mana ya? Bukan di SMA 10. Bukan di SMA 10 ya? Entah, enggak paham nih, Wai. Enggak, Ibu Gina nih di mana ya? Yang SMA 10 tuh Ibu siapa? SMK, Bu Ginani, SMK. Tapi SMK bagian mana enggak tahu tuh. Batin enggak? Doa, pasing be. Enggak tahu Ayu. Banyak nih yang Gus yang ngomentarin kiriman Ayu asli ha. Kiriman apa? Yang di Facebook yang Ayu buat tadi tuh.
Saya belum nengok. Yang Ayu bilang hari guru tuh kan kebanyakan kan macam itu Oh, hari guru. iya, 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 iya. Banyak nih ya rupanya ternyata yang sependapat. Banyak nih Betul, yang betul. komen di WA juga. Yoni yang layu kadang kami tuh nengok baik katanya kan. Kok mati? Oh, ibunya Pak Dedi meninggal. Hah? Kenal dak Dedi Haryanto? Kenal ya? Yang mana yuk? Yang mana yuk? Dedi Haryanto. Ayu ini mau nengok nilai Gina nih Gus. Oh iya, dia live streaming dah. Iya. Tapi yuk tinggi-tinggi nilainya dah. Saya tanya kawan tuh Dak, beda. kalau untuk SMA nampaknya emang tinggi-tinggi. Karena gini loh Gus, logikanya Gus, guru SMA tuh kan dia emang harus pintar Gus. Yang dihadapi itu kan anak-anak dewasa, ya kan? Iya, iya. Jadi penguasaan materinya untuk guru SMA tuh dia tuh lebih, sedangkan kita guru tingkat dasar nih kita lebih ke banyak ke proses pendekatan dengan anaknya intinya. Yuk tahu dak? Hmm. Lah masuk kemarin yuk, alhamdulillah. Hebat-hebat nian Gus nilai guru SMA tuh. Salut ayo. Iya. Kita pintar nian orang tua. Hai berisik nih Yan. Poltekkes. Ibu Gina ujiannya di mana ya? Tempat kemarin ada. Nggak, dia kalau SMA di UIN. Oh ini ya. Lah, jadi kita oke nih percakapan kita. Sudah siap kita untuk Insya praktek besok. Insya Allah. Pasti lucu-lucu besok sudah. Ya, itulah. Laka berisiknya. Iya. Untuk Tirtanya rasanya udah pas lah, Gus gitu, Gus. Ceritanya masuknya cuma Oke, masuk. Ah, terus satu lagi, Gus. Ini besok untuk tugas demonstrasi kontekstual tuh bertiga tuh. apa tuh? Percakapan juga, tapi pakai pra observasi, pakai pasca observasi, pakai pengamat. Gas lah lagi. Aja ini baik kalau besok demonstrasi itu kan bebas di luar ini, di luar Iya, kelompok yang sekarang. tinggal kita nanya dengan Pak Pasil. Ayu tuh bingungnya Gus kalau untuk demonstrasi itu kalau sempat satu kelas kasihan Gus kawan-kawan ada dia beda kelas tapi rumahnya dekat gitu nah. Iya. Tinggal kaget kita nanya dengan Bapak Pasil lah kayak mana kebijakannya dak ya. Karena di Iya. situ dia ada di LMS tuh udah ada keterangannya udah harus satu kelas yang penting sesama JGP judulnya. Tidak tahu juga lah kita macam mana prosedurnya kan. Hmm. Endang Suranti. Sudah mau selesai nih begini nih. Iya. Dede, Dedi.
kaget tuh kalau rekaman dari Bapak di room nih sempat putus-putus suaranya udah ya. Aduh. Yo. Kalau Ayo, nengok di YouTube tuh rata-rata ini apa memang pakai apa kan? Pakai Gmeet orang itu percakapan. Ada yang live, ada yang pakai Gmeet untuk demonstrasi cuma kontekstual. Gus, kalau kita nak buat rekaman gym itu kita nak ada juga Gus alat pendukungnya Gus, dak tuh kaget dak bagus hasilnya. Iya. Koper dibuat ya kopernya. Cover. Yo besok tuh kita Saya belum nah, pula yang apa tuh kemarin, yang percakapan tuh saya nak buat lah nanti audio baiklah. belum kau buat ya tugas di halaman 5 tuh. Belum. Malam langsung tidur malam tuh. Tapi dah dikoreksi lagi dah. Pasing. Aduh Pak. Tidak, karena lewat sekarang lalu call. Oh, jangan salah-salah. Tidak ada satu tahap, satu fase pun yang terlewatkan. Iyalah. Jangan ada macam tuh. Disinilah saya buat bentar lah bercakap. Bahasanya itu kamu pakai bahasa Daerah pertanyaannya. Jangan mengadopsi yang ada tuh. Nampaknya enggak? Pakai yang punya Ayu lo lagi, Bu Ira. Emang kalau namanya emang Ira, itu emang Iranian lah sesuai dengan video tuh. Kamu dibaca tidak? Saya konversi ke apa? PDF Ayu tuh. Ya Allah. Aduh. Yang penting kamu memahami maksud dengan tujuan tugas tuh. Insya Allah paham lah. Itu yang penting tuh. Apa cerita main polinya? Kalau untuk cowok nggak ada daftar, cewek lah paling. Tergantung dengan ibu kat lah, tuh lah. Pokoknya kalau ibu kat turun tangan tuh udah ngikutnya lah lagi. Iya. Bagus Ya orangnya ibu kat tuh. memang ragu kan. Apa tuh guru-guru yang cowok nih. Saya udah bawa banyak komen kan. Soalnya Harry Kulub lah ngajak saya. Jadi ya kalau PJOK turun ya saya ikut PJOK kan. Cuman nampaknya dari cerita tadi malam tuh udah ada ngirim lah nampaknya dari apa kan dari Kakak Gor. Ayo juga udah ngerti lah. Kalau masalah PGRI yang ibu-ibu tua itu ngikut deh. Apa kata ibu kat deh. Suruh main-main. Kalau PGRI kan gabungan yuk. Kalau Kakak Gor nih kan tidak semuanya juga. Kalau untuk yang cowok nih apalagi yang usia 30 ini masih ada yang produktif. Seperti Pak Ari itu kan dia masih bagus main. Dia ikut ini dia tuan rumah. Kopa. Dia latihan hari-hari di situ kan. Ini kan memeriahkan HUT bukannya turnamen apapun liga gitu. Iya sih. Saya tanya lah ke panitia tuh hadiahnya tuh kompor kata dia. Terus Magicom yang hadiah-hadiah inilah menarik. Jadi ayo rasa kalau nak terlalu ngoyo-ngoyonian orang nak curang-curang, nak ngambil-ngambil orang luar terlalu berlebihan. Berlebihan lah tuh. Maunya event-event PGRI gitu dah yuk ya. Iya sebenarnya. Cuma Ayu Gus bingungnya besok lah satu ini. Hah? Enggak. Di kecamatan kita nih sekarang udah ada kegiatan ya PGRI-nya ya. Iya dah, kalau nengok di Batin tuh rame dah. Tembesi juga, Tembesi besok tengok lah kegiatannya banyak. Iya. Kita tuh maunya iyalah ada di mana lapangan bola ada. Besok ayo datang ya ke ini, ke SD. Bukan, Gus. Bukan, yang punya inisiatif mau membuka kegiatan tuh nampaknya
ndak ada gitu nah. Iya, betul betul. Karena kita ini terlalu banyak. Kalau menurut Ayu sih, baik tuh dibagi 2 wilayah dah ya, jadi bisa terfokus gitu lah. Hmm. Kita ini terlalu Besok ayo besar. upacara di mana? Apa? Nampak lah, sesuai instruksi. Nampak tuh mana? Ayu beda tahu ngikut orang besok. SD 64, SD PAM kan? Yo 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 SD PAM, SD PAM. Hmm. Udah jam berapa Bu? Sudah bisa masuk kita ke Rukol? 4.40. 5 menit lagi. Enak kan kita kalau kegiatan Rukol nih sebelum Rukol udah kita bahas kan? Iya. Pas pas Mm-mm. rukul, Jadi pas tidak ada rukul itu. ngandalin kegiatan Rukol ini yang segala-galanya dibahas. Hmm. Berarti aksi nyatanya tuh kita ini ya melakukan coaching. Ayu belum buka ternyata Gus, Ayu baru buat koneksi baru. Saya yuk aksi nyata modul 2.2 itu kita penerapan mindfulness tuh boleh lah, Dak? Sebenarnya Gus di video Asnyata Ayu yang kemarin yang pertama tuh sudah ada juga PSE-nya. Ayu itu lagi. Saya nengok dak video-video referensi itu. Pertama tuh inilah apa namanya itu penjabaran PSE, udah itu contoh penerapan mindfulness kepada siswa sebelum melaksanakan pembelajarannya itu yang kemarin kita waktu lokal tuh kan, yang silakan duduk dengan nyaman ya kayak itulah kan, sampai selesai. Ya. Asing Baru lah. baru apa namanya tuh testimoni yang dirasakan setelah melakukan kegiatan itu kayak gitu. Buatlah dulu kagak Ayu nyontek. Saya nak nyontek Ayu. Belum ketemu nama Ibu Gina nih. Yuk, apa aplikasi yang kemarin tuh? Aplikasi yang mana lagi? Yang jawab soal itu. Oh, di kau tahu aku ngomong di mana sekarang nih? Soal itu tuh, soal ujian akhir semester. Itu ada permintaan dari di KKGO tuh suruh ngumpulin soal apa tuh? Beda. Nah, Pak Lo mau keluar. Tidak itu Bu apa? Bu Endang minta soal semester, katanya tuh soalnya tuh didistribusikan oleh KKGO. Jadi yang punya soal semester boleh di-share di KKGO katanya gitu. Oke, Bapak sudah mau nutup tuh. Marilah kita kembali ke main room. Oke. Ayo Bu Gina, kita keluar Bu Gina. Ya lah Bu Gina tuh. Semangat Bu Gina. Semangat. Udah duluan keluar. Tahu dia.